Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tubalighuna biha hajabitikal haram wa ziyarata qabri nabi kalabdur sholati wa salam. Fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa bulugil maram walalihi washabihi wa barik wasallim. Pemirsa, senantiasa kita bersyukur pada Allah diberi nikmat iman wal Islam, alhamdulillah. Kasih kesehatan, alhamdulillah. Apalagi saya, alhamdulillah. Ganti kelambi anyar mana? Kelambi danar hati batiknya, subhanallah. Kembangannya tambah akeh, tambah larang. Lek sing biasanya 190.000, iki 199.500. Kacak 9.500. Iku tukokno nasi uduk ngono ya loro. Ini baik, di episode kali ini kita akan bahas mengenai hikmah ibadah haji. Jadi pemirsa sekalian, khususnya yang mau berangkat haji ini, kemudian yang sudah daftar haji, sekalipun 2017 sudah separuh lebih, ya Allah. Atau pemirsa setia Mutaraman ini, semoga aja saya ke depan ini juga bisa melaksanakan haji. Ustaz, saya itu masih muda, saya sekolah. Saya memang senang mutara iman, dorong bisa cari duit. Enggak apa-apa. Dengarkan hikmah ibadah haji ini. Judulnya begitu. Kita akan nyoba mengenai hikmah ibadah haji. Di antaranya yaitu tadabbur, mengambil pelajaran. Ketika melaksanakan haji, ya tentu di Mekah, Madinah itu bukan rangkaian haji, tapi juga banyak hikmahnya. Yang bisa kita petik, apalagi di Mekah, ya Allah, mengambil pelajaran. Bagaimana teringat masa-masa zaman Nabi dulu ketika tawaf, belum ada, apa itu, bukan keramik gitu. Apa itu, yang biasanya dari daerah sana, loh, popoh itu. Kemudian hanya tanah itu. Ya tentu apa itu kakinya ini ndak enjoy, ndak nyaman. Kemudian bergelombang jalannya, bayangkan dulu zamannya Nabi, ya Allah, ndak ada AC-nya, berdesak-desakan, ngambil air belum ada pipanisasi. Hikmah pelajaran, ya Allah, ternyata haji yang dilaksanakan jamaah haji sekarang itu enak, ya. Kemudian ada eskalator yang dulu liftnya terbatas, sekarang sudah sebanyak eskalator, ya Allah. Itu setiap ada titik, kemudian menara, itu biasanya sebelahnya ada eskalator, ada liftnya. Jadi pemirsa, khususnya yang sepuh-sepuh, kemudian belum terbiasa ini latihan jalan-jalan di Surabaya, naik eskalator. Aja sampai marun kejepit celonone sarungi. Seweke itu. Atau kemudian eskalatornya otomatis, bareng dicai munggah, pada kepingin mudun, atau kebalikannya, ya Allah. Cari yang enggak otomatis, atau dicai dhisik, dicoba dhisik. Kemudian lift, ingat-ingat lantainya mirip ketika jalan-jalan di Surabaya, di ground floor basement, lantainya diingat-ingat, tempat parkir kendaraannya. Di sana juga diingat-ingat, sehingga apa, nambahi wawasan, makanya belajar orientasi dulu di plaza-plaza, kumpul pada orang, berkumpul dengan orang-orang yang banyak itu. Di sana, subhanallah, zaman Nabi dulu sederhana, tawaf seadai. Juga gitu, subhanallah, ketika kita tawaf, pelajarannya beragam, kita disuruh manut pada Allah. Tidak boleh kemudian ketika tawaf itu batal. Lah ini kesamaannya dengan sholat, itu sama-sama harus suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian ketika lupa, entah 5, entah 6, yakini yang kecil mirip sholat. Tapi sekalipun boleh ngomong selain apa doa ketika tawaf, itu tadi jangan kemudian mbak konconi jagongan,
Apike rek, kabahe rek. Kapan kemudian nyuwek iku? Nyuwek apane iku? Kadang-kadang ono jamaah itu ingin apa itu kiswah itu. Ketika ke museum kiswah, ke museum Mekah sana itu pembuatan kiswah itu kadang-kadang kita itu terlalu apa memaknai memaknai terhadap hal-hal yang berbau magic, ya mestinya doa. Kepingin hebat, kepingin berhasil, itu tadi kemudian tidak diarahkan ke suatu kebendaan yang mengandung magic itu. Sekalipun yang mempercayai boleh, tapi harus diingat, kita harus ikhtiar lahiriah, jangan tergantung pada sobekan kiswa, apalagi kemudian benda-benda bertuah. Hikmah ibadah subhanallah, zaman dulu para nabi sabar, sekarang seyogyanya sudah banyak fasilitas, harus sabar tawaf, sa'i. Ada jamaah batal, Ustadz ini aja nih Masjidil Haram ini. Toilet itu ado-ado, lho, gak ado. Lek gak ado secara umum toilet itu jarang yang rapi, rajin, mari pipis, pesing mari. Sana sing sholat makan itu taruh agak jauh dan itu pun masuk ke basement. Nah. Yang kalau kadis perencanaan tata kota, lek kono jamaah pesawat tak sampai. No. Jadi sudah diterima aja, lek beser hati-hati, makanya enak aja minum air zam-zam, kemudian pipisnya kebelet pipit, kebelet pipit. Zaman dulu itu subhanallah belum ada itu hamam, toilet yang bagus, wah, ribuan jumlahnya itu. Kemudian ada apa itu selangnya, airnya. Jangankan zaman dulu, saya haji 96 aja masih di Arafah menangi jumbleng. What is meaning the jumbleng? Apa jumbleng itu? Saya ini kawan, insya Allah orang Pacitan, Ponorogo aja juga enggak ada itu, ya Allah, ketok. Ya Allah, zaman Nabi dulu sederhana sekali pemirsa, belum ada AC, belum ada kipas angin, belum ada. Ya Allah, busana-busana ya kayak gitu, tidak sempurna sekarang, sebagus sekarang, ada macam-macam tadi, entah eskalator maupun apa itu lift, kemudian masing-masing ada kipas anginnya, kemudian raraan Al-Quran sudah disediani. Ya, memang pelajaran berharga kita ternyata sudah dimanjakan oleh teknologi, sehingga tidak sesoro seperjuangan zaman Nabi. Ya Allah, kita aja apa, kasih siap bisnya terlambat, kudu muring-muring. Zaman Nabi dulu jalan, naik onta, kita telat bisnya aja, kudu muring-muring. Makan terlambat, kudu muring-muring. Ya Allah, pada substansinya sabar, sabar, sabar. Jangan lupa pil ITS itu diminum. Apa itu? Ikhlas, tawakal, sabar, sabar. Baik, Bu Hajah Santi itu ngajar sekolah di daerah Rangkah. Hubungi kami jika Anda ingin ke Mekah, ingin ke Madinah. Matur sekolah kaum pemirsa masih duduk manis setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman. Di episode kali ini barangkali yang baru datang dari bekerja, dari kemana-mana. Ini kita nyoba bahas mengenai hikmah ibadah haji. Jadi yang pertama tadi yaitu tadabbur, mengambil pelajaran, sabari para nabi dulu dibandingkan kita yang nuntutnya fasilitas. Apalagi umroh. Baik, yang berikutnya yang bisa dipetik hikmahnya yaitu tasamuh, toleransi. Ya Allah, toleransi. Karena apa? Itu masjid, bukan masjid kita, masjid wong sak donya. Ada dari berapa ratus negara, 100 sekian negara. Perlu toleransi. Ketika ke Hajar Aswad sudah nyium, ya sudah kasih kepada teman yang lain. Ketika berdesak-desakan di
Hijri Ismail itu harus toleransi kepada teman yang lain, dari negara yang lain, apalagi sesama jamaah. Desa-desaan, ya Allah, memang tidak bisa dihindari, nggak desa-desaan. Kapan itu? Kemudian longgarnya itu sering saya guyon. Pernah jamaah tanya, Ustaz, ini ajar aswad itu nggak tahu sepi, Jerman nggak tahu. Oh, no sepi ini. Kapan itu? 9 Dzulhijjah. Loh, kok bisa iya? 9 Dzulhijjah orang-orang kan wukuf di Arafah. Pelaksana nggak ada haji sehingga Mekah kosong. Zaman kelamuti gak apa-apa, kabar lo nak haji padahal apa al-hajju Arafah, haji itu ya di Arafah. 9 Dzulhijjah 8 sore diangkut itu. Atau kemudian setelah selesai masa haji itu longgar, makanya ketika umroh awal itu Februari biasanya Maret itu masih agak longgar. Baru yo rame mana seperti bulan ini juga sudah rame lagi. Toleransi sesama muslim yang lain di tempat-tempat yang itu tadi, termasuk apa di raudhah, ini baik yang laki perempuan, ya Allah, toleransi. Kadang-kadang jamaah itu enggak toleransi ketika dapat tempat gantian. Kecuali saya bisa lama di raudhah itu karena saya kasih jamaah yang lain. Biasanya jamaah nyaran atau si kaji pisan itu kurang pede. Apa itu untuk mendekati raudhah, sehingga ketika dekati saya langsung sholat 2 rakaat biasanya. Selesai tak kasih kesempatan jamaah pesawat yang lain, tak suruh sholat, saya di sebelahnya berdiri. Ketika ada kesempatan jamaah yang lain keluar, cepat-cepat saya tempati, kemudian saya sholat. Kemudian jamaah pesawat berikutnya tempat yang saya tempati. Begitu selanjutnya dijujur lumayan itu. Bisa 10 rakaat, 12 rakaat, ya Allah. Kemudian baca Al-Quran. Kecuali malam hari agak longgar. Karena apa? Umumnya malam hari itu tedung, tidur. Itu biasanya di raudhah lebih tumaknina. Tapi secara umum ketika setelah subuh sampai setelah isya sekian waktu, itu masih perlu toleransi yang besar. Karena setiap calon jamaah haji ya seyogyanya kepingin ke tempat itu tadi, entah raudhah, entah Hijri Ismail, entah Hajar Aswad, sebelahnya Hajar Aswad sama pintu Ka'bah itu ada Al-Mutahassam, itu juga tempat-tempat yang perlu toleransi besar. Termasuk di toilet kelihatannya bukan ibadah mado, tapi apa? Toleransi, jangan marunusikan lebu, namanya orang ada nang perutnya. Senep diduwodoke. Sing gak enak gini, kita antri sabar, marono wong luar lewat tuh diduwodoke masing-masing. Akhirnya wong sing metu yo ngetno awake sudon, padahal kita enggak ikut dodok. Ya Allah, perlu toleransi. Apalagi maktabnya di Azizia, bis itu seperti kemarin tuh ya, dari Indonesia, kemudian dari Pakistan gandeng dengan India biasanya. Kemudian dari Turki, ya Allah, jamaah itu. Lah ya, jamaah di Indonesia itu paling banyak, BC paling sithik. Turki banyak, ya toleransi. Ketika kosong, bis Indonesia, saya datangi Turki, awalnya enggak boleh, tak dalili. Al-muslimuna ikhwanun, sesama muslim itu saudara, saya bilang gitu. Jadi apa itu dalili andalane ditokno, didalili terus. Marun agan alhamdulillah tafadhol. Islam itu saudara. Kemudian kalau sampai menyayangi saya, irhamu mafil arti yarhambu mafis, sama saya bilang gitu. Akhirnya tafadhol ya saya. Sama seneng itu. Itu karena apa? Engkau seandainya bisnya ditambah, kemudian membengkak ongkosnya. Mundak mana apalagi wong jurnalistik wartawan Indonesia itu durung jelas beritanya, ada orang diekspos di sini. Buri baru dikai hak menjawab apa-apa istilah itu. Ya Allah, mundak sini saya diekspos. Makanya pemirsa sekalian, jangan sampai ini penting. Bermental ONH biasa, kemampuan ONH biasa, bermental ONH plus. Jangan sampai kita itu kemampuan ONH biasa, bermental plus, ya biasa, namanya biasa, ya biasa. Makanya sering saya itu dekat Maulid Nabi terus itu kasih saya bilang, sabar, jangan royokan, bisnya jangan royokan, jangan disik-disikan.
Masuk mburi ada tak guyoni. Ayo cepet-cepetan yuk. Sabar pemirsa, toleransi pada yang lain, ngalah. Cuma kita kadang-kadang apa mbleno naudzubillah apa jenuh di masjid, buka belet bawa apa naudzubillah itu. Akhirnya tergesa-gesa. Ya pipis, buang hajat di masjid enggak apa-apa, enggak harus kemudian ketika itu berkurang toleransinya di Arafah, di toilet, di Muzdalifah, di Mina, dimanapun. Seyogyanya toleransi itu sudah dipupuk sejak di tanah air. Di tanah air toleransi. Jangan kemudian keluar arogansinya. Orang itu kadang-kadang apa? Terlalu mahal menghargai dirinya sendiri, terlalu murah menghargai orang lain. Makanya perlu dipupuk toleransi. Kalaupun sombong, sombong krono usianya, krono gelarnya, krono hajinya. Rasulullah itu subhanallah semakin tua semakin ya tentu akhlakul karimah, mestinya teori padi itu kita laksanakan. Gara-gara kaji ping pisan sombongi masalah naudzubillah. Buat jajanah itu pegawai kecamatan. Jika Anda ingin ke Mekah, silakan hubungi pengasuh Mutiara Iman. Thanks pemirsa, masih duduk Anda menyaksikan, mendengarkan Mutiara Iman. Di episode kali ini hikmah ibadah haji banyak. Tadi sudah saya sampaikan tadabbur, kemudian tasamu. Berikutnya yaitu ta'awun. Seyogyanya punya jiwa suka menolong, tolong menolong, ya Allah. Mulai di tanah air latihan, tolong menolong. Tetangganya punya hajat, ditolong. Kadang-kadang orang itu nggak sama, fisiknya kuat, ya nolongnya lewat bantu angkat-angkat. Ibu-ibu tidak bisa nolong apa itu finansial, diruangi masa. Kini Mbak Yu, kini Bu Sakur tak masakno, sak kintal dimasakno dhewe. Ya Allah, keringete sak jagung-jagung. Udah nggak kutang tok lek wong lawas. Ustaz karo ya beke, ayo gak nonton, cuma biyen sik cilik. Lah usate nang pawon lalar gawe. Tolong menolong apalagi ketika haji. Ojo mari ngono ya Allah, babab oh duduk wong Indonesia. Babab oh duduk jamaah seyogyanya. Ini terbentuknya KBIH itu jangan berpikiran sektarian. Kita itu jangan terikat oleh hanya KBIH, oleh faham, oleh partai, oleh negara, oleh agama. Semua itu teamwork kita masuk surga nih. Teamwork kita masuk surga siapapun, bukan hanya manusia, bahkan hewan, bahkan lingkungan itu teamwork kita masuk surga. Loh kok bisa? Iya, karena ibadah itu nggak mesti maduh yang sudah digambarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Menyayangi hewan juga, menyayangi tumbuhan, hutan tidak gundul dan sebagainya. Tolong menolong, kelihatan sepuh ditolong. Jangan salah pengertian. Ini enggak tahu bukan karena niatnya nolong. Ada jamaah pernah tahun berapa dulu itu. Satu kloter itu ada dari KBIH yang lain, itu kebetulan naudzubillah ini rada stres. Akhirnya tasnya jamaah pesawat dibawa sekalian, ya Allah. Bilang ke saya, "Bah, ya apa, Bah? Tasku digawakno." Iya sabar, lah lumayan kok ae. Kan ndukure pesawat dijopo nae, kan lumayan gak usah usung-usung nang bandara. Iya, Bah, tapi ya apa lek banting, akhirnya panggil. Bukan tak panggil, sorry. Komunikasi dengan ketua KBIH yang lain. Ya apa iki anak buahmu lho, tasih jamaah aku digawa. Gak gelem ngeculno. Kemudian pengapesan ternyata istrinya. Nang istrine, "Ayo." Dekek ternyata wedi ambek bojone. Mirip aku. Aku ya wedi ambek bojoku. Senggrang bojoku langsung purut maning rek. Mas Awan kadang-kadang juga gitu, ngewanteng ngono, pengampesane ke bojone. Senggrang bojone langsung gak ketok gantenge. Ono polisi brengos ketel, ya Allah, senggrang bojone. Goblok dadak lihat.
Ya sekalipun niatnya nggak tolong menolong tahun, orangnya tadi merasa punyanya itu tadi. Apalagi kemudian didasari tolong menolong, kelihatan sepuh dibawakan. Pahala seyogianya, bukan hanya di tanah air, setiap hidup dan kehidupan ini ada potensi mendulang pahala diambil tolong menolong. Kemudian ada orang minta nyebrangkan, diseberangkan, ada anak kecil. Sering saya bilang dulu itu sama sopir saya ketika di jalan ada anak kecil nyebrang, berhenti, ojo langsung digas. Bayangkan itu adikmu, bayangkan itu anak budemu, anak bulekmu. Ketika ada nyebrang itu sepuh, bayangkan mbahmu, bayangkan budemu, bayangkan saudara masih sepuh masuk hati ini, baik bude ini ditobrok. Sehingga apa, dimanapun kita berusaha mendulang pahala itu. Bayangkan itu keandainya menimpa keluarga kita yang sepuh. Yakinlah ketika Anda semua berusaha baik, suka menolong, ketika di tanah suci nanti justru apa? Efeknya itu bukan hanya nanti di akhirat, kadang-kadang di dunia apa? Nanti ketika anak sampean juga ditolong, anak cucu kita juga ditolong, karena orang tuanya suka menolong, enaknya gitu ya Allah. Ketika orang tua bukan hanya kaya, anaknya jadi raja, tapi ketika orang tuanya soleh, ada indikasi kuat, berpotensi, itu solehnya bisa ditransfer, dapat kenikmatan, ya Allah. Berapa banyak orang itu dihargai karena orang tuanya. Ngebut nang wilayah RT, bapak-bapak iku ponane lurah biyen. Bapak-bapak iku ponane ustaz. Sampai sakmono kadang-kadang itu. Ya Allah, keberadaan orang tua itu kadang-kadang subhanallah memberikan nilai positif, tapi jangan disalahgunakan, seyogianya meniti karir sesuai namanya, sesuai usianya, sehingga tidak punya ketergantungan. Cuma ini cerita orang tua yang suka menolong, pada akhirnya ini anaknya suatu ketika juga ditolong. Termasuk orang tersebut ketika sudah usia lanjut, gendit ditolong. Tapi ketika jadi orang nggak menebarkan kedamaian, tidak suka menolong, tidak investasi, yang terjadi naudzubillah. Makanya anak muda sekarang kadang-kadang curhat ke saya, Ustadz gini, ya memang sering orang tua ini terlalu mahal, ingin dihargai yang muda akhirnya nggak mau menghargai yang tua, sing tua sendiri tidak tebar pesona, yang tua sendiri kadang-kadang bukan hanya kurang menyayangi yang muda, tapi terlalu arogansi. Tidak suka menebarkan tebar pesona. Makanya sering saya sampaikan itu ya, calon-calon itu bagus itu tebar pesona, tapi bisa jangan 5 tahun sekali. Bisa itu yang ikhlas dalam hati, Ustaz, yang penting berbuat baik. Apalagi ini haji, seyogianya, entah di bandara kelihatan berat ditolong, entah kemudian ada yang kesasar, ditolong, ya Allah. Pernah saya itu setelah ngelempar zumroh, ada orang kesasar. Kemudian saya lihat kartu namanya, kartu nama hotel, ya Allah dari Sulawesi. Tak takoni, apa itu? You're speaking English, nah, bisa bahasa Indonesia, enggak bisa. Kalam Arabi, enggak bisa. Akhirnya bahasa Tarsan. Kemudian ya saya berusaha nolong. Saya ambil duit, tolong yang muda, jamaah saya muda, tolong belikan aqua itu, tak suruh minum, susu tak kekno, geleng-geleng gitu. Iya, nanti saya tolong orang kesasar. Itu sampean ngombe dhisik, sebab tak lihat di tas paspor ndak ada duit, tak sangoni. Kewayane. Kada sak repes rong repes, sak rong ria. Saya tolong, orangnya seneng. Kemudian saya bilang saya serahkan petugas yang pakai seragam, ada tulisannya Indonesia. Orangnya suweneng, tangan saya dipegang, diciumi, ya Allah. Berusaha nolong semampunya, itu sering itu, sampai terakhir kemarin pun, haji bukan yang terakhir, yang barusan, itu masih banyak jamaah yang kesasar, yang sepuh-sepuh, ini makanya ikut KBH itu betul 90% lebih, sebab apa? Sejak di tanah air ada ikatan emosional, bahkan ketika pulang haji ada kumpulan, bagaimana kemudian tempo hari ada wartawan memenuhi haji mandiri. Ya lek sampean nom, lek sing sepuh ya apa, saya bilang itu. Lek mlaku hayuk-hayuk.
Kemudian apa, ketua kloternya baru terbentuk menjelang berangkat. Kemudian lebaran baru tahu, kalau sudah ikut KBS jauh-jauh hari begini, kemudian sudah ada ikatan emosional, pendalaman, akrab, sehingga apa? Jadi keluarga besar, sehingga bisa tolong menolong, karena antar KBI ya Allah, ada jamaah itu kehabisan real itu. Akhirnya minta tolong ke saya, mana yang kelihatan lebih. Satu sisi ada yang bilang, saya ada kebetulan $1.000 masih. Itu gambaran. Jadi tolong menolong dalam bentuk apapun. Abah Heri, tempo hari sudah dapat nomor porsi. Hubungi kami jika Anda ingin haji ke Tanah Suci. Baik, pemirsa, terima kasih masih duduk manis di depan Mbak TV menyaksikan mendengarkan Mutiara Iman. Di segmen ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan ini. Mungkin ini dari istrinya Mas Amawan. Be. 085 295 392 sekian. Berapa kira-kira biaya umroh 20 hari? Jadi pertanyaannya ini seyogianya saya balik bertanya. Sampai umrohnya kapan? Kalau Februari Maret itu masih murah. Kalau saat ini semakin mendekati Ramadan semakin mahal secara umum. Kalau Februari Maret 15-16 juta sudah cukup.